Syekh Albani ini belajar hadis tidak kepada guru, tetapi secara otodidak. Karena secara otodidak belajar sendiri, maka kitab-kitabnya Syekh Albani antara yang satu dengan yang lain itu kacau. Ini yang ngomong kadang-kadang yang ngomong bahwasanya Syekh Albani tidak berguru itu juz 30-nya tidak lancar bacaannya. Karena beliau memang orang Wahabi, maka di dalam menghukumi hadis dipengaruhi oleh akidah Wahabinya. Jadi kalaupun ada nanti yang menggonggong yang yang berbicara tentang mereka dengan merendahkan, pahamlah kita orang lokal menilai internasional. Nanti apa kata dunia, apa kata dunia, tidak pas, jelas kan? Tidak pas orang lokal menjadi juri bagi kelas internasional. Kenapa Syekh Albani ditolak oleh ulama dunia? Padahal beliau cerdas, beliau tekun, tapi tak ada ulama pakar hadis dunia yang memakai Syekh Nasiruddin Albani. Kenapa? Karena Syekh Albani tak memiliki guru sanad yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun ada nanti yang menggonggong yang berbicara tentang mereka dengan merendahkan, pahamlah kita orang lokal menilai internasional. Nanti apa kata dunia, apa kata dunia, tidak pas, jelas kan? Sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja gitu. Nggak ketemu, nggak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Nah itu nggak bisa dijadikan sebagai guru. Kalau emang cuma begitu, saya bisa masuk perpustakaan nasional, saya foto, ini semua nih, buku ini guru saya nih. Ini yang bilang begini, antum apa ulama lain, Ustaz? Ya nih. Ini yang bilang begini, antum apa ulama lain, Ustaz? Ini yang ngomong kadang-kadang yang ngomong bahwasanya Syekh Albani tidak berguru itu juz 30-nya tidak lancar bacaannya. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ini yang ngomong kadang-kadang yang ngomong bahwasanya Syekh Albani tidak berguru itu juz 30-nya tidak lancar bacaannya. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Tidak pas orang lokal menjadi juri bagi kelas internasional. Kalau di ma'had mahasiswa Darus Sunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Siapa mahasiswa yang bisa melakukan seperti dilakukan Syekh Albani? Hah? Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Jadi kalaupun ada nanti yang menggonggong yang berbicara tentang mereka dengan merendahkan, pahamlah kita orang lokal menilai internasional. Nanti apa kata dunia, apa kata dunia, tidak pas, jelas kan? Ini antara yang dikatakan bahwa beliau tak berguru. Sebenarnya hal ini sederhana, anak kecil saja akan bisa mengatakan, antum pandai baca ABCD pakai guru apa enggak? Ada gurunya kan? Kemudian beliau bisa hafiz Quran. Beliau hafiz Quran 30 juz. Ini yang ngomong kadang-kadang yang ngomong bahwasanya Syekh Albani tidak berguru itu juz 30-nya tidak lancar bacaannya. Hafalannya dulu nggak lancar, kemudian bacaannya juga kadang-kadang bikin tertawa sambil menangis gitu. Jadi oleh itu Syekh Albani tamat membaca Al-Quran dengan gurunya Said Al-Burhani, teman ayahnya, sampai dia hafiz Al-Quranul Karim dengan qiraah mujawwadah. Sampai pada suatu ketika para ulama berkumpul di Mina, dalam suatu munasabah di situ, ketika datang waktu sholat, Syekh bin Baz persilahkan Syekh Al-Albani jadi imam. Di situ ada orang ulama besar dari Mesir, dari Maroko, dari Jordan, dari Suriah, dari mana-mana pun. Syekh Ibn Baz menyuruh beliau untuk jadi imam. Beliau tidak serta-merta, kalau sebagian kita kan belum lagi disuruh, coba-coba maju kan. Tidak, beliau tidak. Dia paham bahwa yang berhak itu karena dia akan punya sunnah. Beliau kalau meyakini sesuatu dengan dalil, dia tidak akan melakukan, tidak akan bergeser dari situ. Maka dia disuruh jadi imam. Dia bilang, la ya syekhana. Tidak mungkin saya jadi imam. Anta imam wa anta syekhuna. Engkaulah Syekh bin Baz, imam kami dan syekhnya kami. Lalu apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Ya Abu Abdurrahman, anta
Ana wa anta fil Qur'ani sawa. Kita berdua hafalan Qur'annya sama. Tidak ada yang lebih dari 30 juz. Semuanya sama-sama 30 juz. Walakin anta a'lamuna bisunnah. Tetapi kamu adalah yang paling alim dengan sunnah di antara kami. Allah. Mendengar itu baru Syekh Albani maju. Yang makmumnya adalah para ulama-ulama dunia. Ya kalau ada yang mengatakan Al-Albani yang merendahkan, memang babnya sebenarnya la ya'riful fadla li zawul fadli illa zawul fadli. Takkan mengenali kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang memang punya kelebihan pula. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap dai yang mengatakan bahwa Syekh Albani bukan ulama hadis, melainkan hanya peneliti hadis, dan apa yang dilakukan Syekh Albani bukanlah hal yang luar biasa, bisa dilakukan juga oleh mahasiswa. Siapa mahasiswa yang bisa melakukan seperti dilakukan Syekh Albani? Hah? Apakah orang yang bicara ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Albani? Bukan takrid, bahkan takrid pun tidak akan bisa ente dengan buku yang diteliti Syekh Albani itu bukan 10, 20 seperti kita sekarang. Ya, belum ada. Sekarang aplikasi-aplikasi yang ada itu, hukum siapa yang dipakai situ? Nama Syekh Albani. Faedah dari bahasnya Syekh Albani semua membuat di situ. Coba lihat Sahal Albani, Dha'af Al-Albani. Lihat aplikasi-aplikasi yang ada itu. Ya kan? Ini orang tidak pernah belajar bagaimana takrir hadis, bicara takrir hadis. Antum coba takrir hadis. Takrir bukan mentakrir saja. Ya, tapi meneliti sanadnya, meneliti rawinya, perkataan ulama-ulama tentang rawi ini, dan ilmu masalah rawi saja. Dan ilmu yang paling banyak cabangnya ilmu hadis, ya ikhwan. Jangankan itu, nama saja sekian kutub modelnya. Al-Muttafiq al-Mukhtalif. Ada namanya Muhammad umpamanya. Antum bagaimana bedakan rawi itu? Namanya sama, nama bapaknya sama. Kadang namanya sama, juga wilayahnya sama. Banyak sekali cabang ilmu hadis itu. Seperti ilmu qiraat juga. Ilmu Al-Quran juga banyak cabangnya. Ilmu hadis banyak sekali cabangnya. Ya, banyak sekali terajum-terajumnya. Ada yang menterjemahkan hadis hanya meriwayatkan satu hadis saja. Itu terjemahnya ada para ulama. Oh, bukan sedikit. Kalau dia mengatakan mahasiswa, saya sudah pernah ngajar kok. Ya, saya jelaskan kutubus sittah aja nggak bisa dijawab oleh semester 8 di sebuah perguruan tinggi. Itu jurusan hadis, bukan SDI ya. Saya pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jember ini. Ya, agama. Itu sudah diajar, dalam pertanyaan sebutkan kutubus sittah, nama saja nggak bisa jawab. Bayangan semantum, ya. Orang-orang seperti ini mengambil syubhat-syubhat dari Hasan Shaqab dan lain sebagainya. Dan dia ini siapa? Yang mengatakan Syekh Albani al-hadis, apakah orang seperti dia? Walaupun dia bagaimana teriak-teriak al-hadis bukan al-hadis, buku Syekh Albani jadi etimad di mana-mana sama orang tentang sahih tarifnya. Tak mengapa dia itu mengatakan demikian tidak akan mempengaruhi sedikit pun pandangan orang-orang yang ilmiah yang berilmu tentang Syekh Albani. Ahlu hadis tidak ada satupun yang mengatakan Albani itu bukan ahlu hadis. Bahkan ulama Azhar mengakui belum ada ulama hadis semasa dengan Albani mengeluarkan produk seperti yang sekarang ditulis oleh Syekh Albani. Bahkan masih banyak kitab beliau yang belum dicetak. Dan semua buku beliau diwakafkan ke Jamiah Islamiyah. Nah, orang yang mengatakan ini coba aja antum jalan-jalan ke pustaka Syekh Albani, lihat. Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah diundang oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas untuk datang ke Saudi mengajar di Universitas Islam Madinah. Dan rektornya ketika itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas. Diberi rekomendasi izin untuk duduk di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu. Apa yang terjadi? Majelis Syekh Muhammad Nasruddin Albani ramai orang duduk di situ. Majelis Syekh bin Bas sedikit sekali. Akhirnya ada seorang murid mengatakan kepada Syekh bin Bas, "Ya Syekh, kenapa mereka ramainya kepada Muhammad Nasruddin Al-Albani dan sementara engkau sedikit yang mau duduk di dekatmu?" Apa jawaban Syekh? Kata beliau, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Lihat hati yang bersih tentang saudaranya. Walaupun dia dosen yang saya undang, saya rektornya, saya menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi yang duduk hanya sedikit, sementara dia majelisnya ramai. Nggak ada. Itu adalah anugerah Allah. Allah telah menganugerahkan kepada beliau, yaitu Syekh Albani. Beliau disukai cara berbicaranya, disukai ilmunya sehingga banyak yang duduk. Saya enggak. Udah, urusan selesai. Begitulah para ulama. Hati mereka bersih, jiwa mereka luar biasa. Kalau ada kelebihan saudaranya, bahagia melihat saudaranya lebih dari dirinya. Bahagia, bukannya hasad.